Nampaknya PAS ini termasuk peringkat pertama terkait dengan pelaksanaan pendidikan di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matsawan Broadcasting. Program ini membahas hal-hal yang terjadi yang update di MTSN Negeri 1 Pasir. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Kasih Kurikulum dan Kesiswaan Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Abdul Syahid SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik-baik. Tentunya ini bukan kunjungan yang pertama di Kabupaten Pasir Pak ya? Iya, sudah berapa kali Pak. Alhamdulillah. Mungkin menurut Bapak sudah banyak perubahan Pak ya di Kabupaten Pasir? Nampaknya PAS ini termasuk peringkat pertama terkait dengan pelaksanaan pendidikan di madrasah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini Pak, terkait berita yang mulai viral sekarang ini, adanya SKB 4 Menteri yang membahas tentang persiapan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu pembelajaran tatap muka. Nah, menurut Bapak, awal mula munculnya ide atau gagasan atau edaran ini tuh dari mana Pak? Jadi SKB 4 Menteri ini terbit ketika masa pandemi COVID-19 itu sudah mulai terjadi. Nah, pada saat itu pembelajaran banyak ditutup, kemudian oleh beberapa menteri dilaksanakanlah rapat, kemudian timbullah SKB 4 Menteri yang terdiri dari Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Nah, SKB 4 Menteri ini sendiri sebenarnya adalah mengatur bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, yang pada awalnya itu dilaksanakan secara daring dan sampai sekarang pun tetap daring sampai nanti ada SKB 4 Menteri yang terbaru yang membolehkan pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak untuk persiapan pembelajaran tatap muka itu apa saja yang harus dipersiapkan oleh madrasah gitu Pak pada khususnya? Jadi persiapan yang harus dilaksanakan untuk pembelajaran tatap muka pada madrasah ini, itu yang pertama adalah izin atau rekomendasi dari Satuan Tugas Covid. Satuan Tugas Covid, kemudian juga izin dari kepala daerah. Nah, tetapi SKB 4 Menteri ini mengalami sebuah proses perubahan, ya, yaitu di mana SKB yang terbaru itu membolehkan madrasah atau sekolah atau satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah guru itu dilakukan vaksinasi secara lengkap. Seluruh guru gitu Pak, beserta staf-staf. Ya, jadi guru dan tenaga kependidikan setelah divaksin. Nah, jadi seperti katakanlah Pasir ini kan sudah banyak guru-guru termasuk guru madrasah yang divaksin. Nah, kebijakan pemerintah daerahnya adalah melakukan vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan yang tidak terlepas juga ada di madrasah. Nah, setelah nanti divaksin, maka madrasah itu nanti melapor ke Kementerian Agama siap sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, kemudian kedua juga madrasah harus menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini tidak hanya sebatas di dalam sekolah, tetapi juga bagaimana proses dari awal siswa itu masuk sekolah dari rumah sampai di sekolah, kemudian di sekolah menuju di depan pintu sekolah, misalnya di gerbang pintu sekolah, nanti masuk ke kelas, nanti di dalam kelas itu nanti bagaimana juga dan sebagainya, itu ada protokol kesehatannya. Nah, itu yang sangat penting. Yang ketiga juga adalah madrasah itu harus memiliki infrastruktur terkait dengan protokol kesehatan yang mendukung protokol kesehatan ini. Salah satu contoh misalnya katakanlah WC atau jamban harus ada di madrasah, kemudian CTPS, cuci tangan pakai sabun, itu harus ada juga di madrasah, dan bahkan untuk CTPS ini harus melihat rasio jumlah siswa. Jangan sampai nanti CTPS-nya sedikit, siswanya banyak. Nah, ini menimbulkan kerumunan. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu untuk CTPS ini harus berdasarkan rasio, dan CTPS ini pun sebenarnya
tidak harus permanen. Bisa saja dalam bentuk sederhana, misalnya katakanlah galon air dibocori kemudian diisi air untuk cuci dan sebagainya. Itu hanya tidak perlu harus ada wastafel kalau memang madrasah itu masih belum memiliki. Nah itu Pak, artinya kesiapan dari pemerintah dan juga ke sekolah, terutama mungkin tadi Pak ya pemerintah daerah juga Pak ya terkait vaksinasi. Ya. Kemudian nah terkait kalau jam pembelajarannya Pak, apakah masih sama itu Pak nanti Pak? Nah, kalau jam pembelajarannya itu tentu berbeda dengan pembelajaran di masa normal. Jam pembelajaran itu mungkin anak itu belajar sekitar 2 atau 3 jam sesuai dengan SKB 4 Menteri. Jadi anak itu tidak harus lagi pulang sampai katakanlah jam 1:30, tetapi sebenarnya di dalam SKB 4 Menteri itu disebutkan bahwa pembelajaran tatap muka itu ada dua periode, ada 2 fase, yaitu fase transisi dan fase adaptasi baru. Nah, fase transisi inilah yang mungkin waktunya itu hanya 2 jam 3 jam. Nanti kalau fase adaptasi baru itu mungkin bisa lebih lama. Nah itu ya. Kira-kira menurut Bapak tadi sudah ada penjelasan terkait persiapan dan kesiapan tadi. Menurut Bapak apakah madrasah di Kalimantan Timur ini sudah siap untuk melaksanakan ini Pak? Insya Allah sebenarnya madrasah itu siap semuanya untuk melaksanakan tatap muka. Nah, karena kita dari Kanwil Kemenak pun juga menyampaikan kepada Kemenak Kabupaten Kota bahkan juga ke seluruh madrasah bahwa persiapan pembelajaran tatap muka ini walaupun masih belum dimulai itu sudah harus dipersiapkan. Salah satu diantaranya adalah daftar kesiapan yang ada di EMIS. Nah, daftar kesiapan ini yang ada di EMIS ini kan ada 6 itu kalau tidak salah. Pertama terkait dengan sanitasi, yang kedua izin dari orang tua, yang ketiga adanya rekomendasi dari Satgas Covid dan sebagainya. Nah, ini daftar kesiapan ini sudah disampaikan oleh madrasah ke Kemenak melalui EMIS. Dan dari Kemenak itu juga sudah melihat bahwa sebenarnya madrasah itu sudah siap. Nah, tinggal kerannya saja lagi dibuka. Nah, kapan kesiapannya itu? Nah, ini insya Allah. Jadi pada dasarnya madrasah itu siap. Nah, terutama untuk negeri. Untuk negeri Pak ya? Ya, terutama untuk negeri. Kalau swasta mungkin masih ada sekian berapa persen lah untuk. Karena apa? Karena madrasah negeri ini kan dia memiliki infrastruktur yang mencukupi untuk pelaksanaan tersebut. Tapi pada dasarnya secara umum madrasah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, kalau seperti itu Pak, kira-kira apa harapan Bapak ataupun pesan-pesan gitu Pak untuk pada siswa nantinya pada saat pembelajaran tatap muka? Ya. Jadi harapan saya adalah mengharapkan kepada siswa, kepada guru dan juga siswa, kepada guru itu selalu menyampaikan kepada siswa agar pertama ketika pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan, maka hidup bersih itu harus menjadi sebuah budaya yang tidak bisa lagi kita remehkan. Salah satu contoh misalnya katakanlah cuci tangan. Ya, menjadi sebuah kebutuhan primer bagi siswa, apalagi di tempat katakanlah di sekolah itu kadang-kadang kita tidak melihat dan sebagainya kotoran-kotoran. Oleh sebab itu makanya gaya hidup bersih ini sangat penting. Yang kedua juga ketika bersih dan sebagainya, siswa itu diharapkan memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Nah, oleh sebab itu apabila protokol kesehatan ini diterapkan oleh siswa, maka insya Allah COVID-19 ini akan menjadi teman kita dan tidak akan menyakiti kita. Dan kemudian untuk guru juga itu kita berharap untuk selalu menghimbau kepada siswanya untuk selalu gaya hidup baru, gaya hidup sehat. Kemudian pada setiap pertemuan kapanpun dan kapanpun dan dimanapun juga.
Dan kemudian juga kita berharap kepada siswa dengan dimulainya pembelajaran tatap muka ini dengan terbatas ini juga dimaksimalkanlah pembelajaran itu sedemikian rupa dalam rangka meningkatkan prestasi mereka, sehingga nanti ketika mereka sudah lulus dari sekolahan atau dari madrasah tersebut, mereka nanti siap untuk melakukan katakanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masyarakat. Saya kira mungkin itu. Jadi ada angin segar bagi orang-orang tua yang mulai khawatir dengan pembelajaran online yang dilaksanakan pada saat ini. Artinya orang tua tidak perlu khawatir lagi. Nantinya pembelajaran sudah bisa dilaksanakan secara tatap muka, tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, demikian tadi podcast dari Matsawan Broadcasting. Terima kasih banyak Pak Abdul Syahid telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat bermanfaat. Kami dari tim Matsawan Broadcasting MTSN 1 Pasir mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.